Saya tega habisi anak kandungnya saat tidur di samping ibunya. Sungguh tragis nasib yang dialami seorang balita berinisial NL, 3 tahun, asal kampung Cibarukbuk, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten. Sebab, ia harus tewas di tangan ayah kandungnya AS, 30 tahun, dengan cara yang sadis, pada Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024, dini hari. Balita malang tersebut, tewas dengan cara sadis saat tengah tertidur pulas bersama pelaku yang merupakan ayah kandungnya sendiri, sang ibu, serta saudara korban. Lalu tiba-tiba, pelaku menyayat leher korban yang masih tidur. Setelah itu ibu korban terbangun akibat terkena cipratan darah sang anak. Menurut Kapolsek Ciomas, Ibtu Fridi Romadan Pancariski, sebelum tewas korban sempat dibawa ke Puskesmas Ciomas. Korban sempat dibawa ke puskesmas sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, tapi sudah meninggal dunia, katanya. Setelah itu pelaku AS kabur dengan senjata tajam yang berlumuran darah masih di tangannya. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap AS. Fridi mengatakan, pelaku berhasil ditangkap pada Selasa pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dia mengatakan, AS ditangkap di kawasan Kecamatan Gunung Sari yang berjarak sekitar 8 km dari tempat kejadian perkara. Adapun terkait motif, sambung Fridi, belum diketahui. Karena saat ini masih dilakukan penyelidikan dan korban juga sedang diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten. Sementara Sony Bakti, salah satu keluarga korban mengatakan, saat pembunuhan terjadi, korban sedang tidur bersama pelaku yang tak lain sang ayah dan juga ibunya serta saudaranya yang lain. Korban lagi tidur, si istri, pelaku, juga nggak tahu kalau anaknya sudah meninggal dunia. Si pelaku itu setelah membunuh si anaknya itu langsung berlari, kata dia. Menurut Sony, korban sempat dilarikan ke Puskesmas Ciomas. Namun korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Pas begitu kejadian, saya kurang tahu juga ya. Cuma setelah kejadian, saya bawa ke puskesmas. Pas nyampe ke puskesmas, korban udah gak ada nyawanya. Setelah itu saya bawa pulang ke rumah, ujarnya. Ia mengatakan, pelaku memang sempat melarikan diri seusai membunuh anak kandungnya. Sony mengungkapkan, warga juga sempat melakukan pengejaran terhadap AS tapi menurutnya, warga sekitar tidak berani mendekat karena AS masih membawa senjata yang digunakannya untuk membunuh anaknya. Pas ketemu kita kejar tuh, ternyata si pelaku masih membawa senjata tajam dan senjata tajamnya pun masih berdarah. Masih ada darah bekas sayatan. Kita mundur, imbuh Sony. Selain itu, Sony juga mengungkapkan, ternyata sebelum membunuh anak kandungnya, AS sempat ingin bunuh diri. Keinginan itu disampaikan pelaku kepada Sony 6 bulan lalu. Sebelum kejadian kayak gini, dia emang sudah sempat bilang mau ngebunuh si korban, anak. Kata saya, apa untungnya? Saya tanya emang ada untungannya buat dia. Terus dia diam, enggak jawab apa-apa, enggak ngasih alasan apa-apa, tuturnya. Bahkan, kata Sony, pria pengangguran itu sempat meminta orang tuanya dan adik kandungnya untuk menyayat perutnya. Menurut AS, lanjut Sony, di dalam perut ada uang yang akan mengubah hidup keluarganya. Dia sendiri yang pengen digorok, sampai ngejar orang tuanya minta digorokin. Ya namanya orang tua kan mana mau. Makanya orang tuanya lari ke rumah, ujar dia. Enggak lama kemudian, pelaku ini ke adiknya ini ngomong lagi, sama, minta tolong digorokin juga. Setelah itu normal aja, enggak tahu bakal kejadian kayak gini, sambung Sony. Setelah itu, AS sempat menceritakan kepada Sony bahwa alasannya meminta untuk melukai perutnya karena akan ada uang yang keluar. Dia cuma bilang pengen digorok, belani perut saya ada uangnya, cuma gitu saja. Kata saya masa di dalam perut ada uang, yang benar sih. Kata saya, iya serius kata dia, kalau enggak percaya sudah belek saja nih, ungkap Sony. Terkait keinginannya itu sebagai syarat atau tahapan untuk mempunyai ilmu, Sony tidak mengetahuinya. AS tidak pernah bercerita, namun, sejak 6 bulan lalu ada perubahan sikap. Semula AS dikenal ceria dan rajin beribadah, berubah jadi pendiam, tertutup, bahkan malas beribadah. Kalau ngelmu saya enggak tahu, tapi setahu saya, dari 6 bulan curhat itu ke saya itu dia mulai ada perubahan sikapnya. Ke orang diem, ngobrol jarang, pungkas Sony. Entah apa yang merasuki pikiran AS, 30 tahun, warga kampung Cibarukbuk, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang. AS tega menghabisi nyawa putrinya sendiri berinisial NL, 3 tahun, menggunakan senjata tajam di rumahnya pada Selasa, 18 Juni 2024, dini hari. Kapolsek Ciomas, Ibtu Fridi Romadan Pancariski mengatakan, saat itu korban beserta ibu dan pelaku sekaligus ayahnya sedang tidur di kamar, tiba-tiba pelaku melukai korban yang saat itu masih tertidur. Korban ini anak kandungnya yang nomor 2, lagi tidur sama-sama, tidak ada cekcok sebelumnya, lalu dibunuh, kata Fridi kepada wartawan melalui sambungan telepon. Menurut Fridi, insiden tersebut diketahui ibu korban yang terbangun karena terkena cipratan darah. Fridi menjelaskan, korban sempat dilarikan ke Puskesmas Ciomas namun nyawa korban tidak tertolong. Korban sempat dibawa ke puskesmas sekitar pukul 4, tapi sudah meninggal dunia, pungkasnya.
Sedangkan pelaku usai membunuh melarikan diri dan saat ini masih dalam pengejaran polisi. Sementara ini pelaku sedang dilakukan pengejaran, ini orang tua kandung yang membunuh anaknya, ujar dia. Untuk motif, sambung Friedy, belum diketahui karena masih dalam penyelidikan dan korban sedang dilakukan autopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten. Ayah tega habisi anak kandungnya saat tidur di samping ibunya. Sungguh tragis nasib yang dialami seorang balita berinisial NL, 3 tahun, asal kampung Cibarukbuk, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten. Sebab, ia harus tewas di tangan ayah kandungnya AS, 30 tahun, dengan cara yang sadis, pada Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024, dini hari. Balita malang tersebut, tewas dengan cara sadis saat tengah tertidur pulas bersama pelaku yang merupakan ayah kandungnya sendiri, sang ibu, serta saudara korban. Lalu tiba-tiba, pelaku menyayat leher korban yang masih tidur. Setelah itu ibu korban terbangun akibat terkena cipratan darah sang anak. Menurut Kapolsek Ciomas, itu Friedy Romadan Pancarizky, sebelum tewas korban sempat dibawa ke Puskesmas Ciomas. Korban sempat dibawa ke puskesmas sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, tapi sudah meninggal dunia, katanya. Setelah itu pelaku AS kabur dengan senjata tajam yang berlumuran darah masih di tangannya. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap AS. Friedy mengatakan, pelaku berhasil ditangkap pada Selasa pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dia mengatakan, AS ditangkap di kawasan Kecamatan Gunung Sari yang berjarak sekitar 8 km dari tempat kejadian perkara. Adapun terkait motif, sambung Friedy, belum diketahui. Karena saat ini masih dilakukan penyelidikan dan korban juga sedang diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten. Sementara Sony Bakti, salah satu keluarga korban mengatakan, saat pembunuhan terjadi, korban sedang tidur bersama pelaku yang tak lain sang ayah dan juga ibunya serta saudaranya yang lain. Korban lagi tidur, si istri, pelaku, juga nggak tahu kalau anaknya sudah meninggal dunia. Si pelaku itu setelah membunuh si anaknya itu langsung berlari, kata dia. Menurut Sony, korban sempat dilarikan ke Puskesmas Ciomas. Namun korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Pas begitu kejadian, saya kurang tahu juga ya. Cuma setelah kejadian, saya bawa ke Puskesmas. Pas nyampe ke Puskesmas, korban udah gak ada nyawanya. Setelah itu saya bawa pulang ke rumah, ujarnya. Ia mengatakan, pelaku memang sempat melarikan diri seusai membunuh anak kandungnya. Sony mengungkapkan, warga juga sempat melakukan pengejaran terhadap AS tapi menurutnya, warga sekitar tidak berani mendekat karena AS masih membawa senjata yang digunakannya untuk membunuh anaknya. Pas ketemu kita kejar tuh, ternyata si pelaku masih membawa senjata tajam dan senjata tajamnya pun masih berdarah. Masih ada darah bekas sayatan. Kita mundur, imbuh Sony. Selain itu, Sony juga mengungkapkan, ternyata sebelum membunuh anak kandungnya, AS sempat ingin bunuh diri. Keinginan itu disampaikan pelaku kepada Sony 6 bulan lalu. Sebelum kejadian kayak gini, dia emang sudah sempat bilang mau ngebunuh si korban, anak. Kata saya, apa untungnya? Saya tanya emang ada untungannya buat dia. Terus dia diam, enggak jawab apa-apa, enggak ngasih alasan apa-apa, tuturnya. Bahkan, kata Sony, pria pengangguran itu sempat meminta orang tuanya dan adik kandungnya untuk menyayat perutnya. Menurut AS, lanjut Sony, di dalam perut ada uang yang akan mengubah hidup keluarganya. Dia sendiri yang pengen digorok, sampai ngejar orang tuanya minta digorokin. Ya namanya orang tua kan mana mau. Makanya orang tuanya lari ke rumah, ujar dia. Enggak lama kemudian, pelaku ini ke adiknya ini ngomong lagi, sama, minta tolong digorokin juga. Setelah itu normal aja, enggak tahu bakal kejadian kayak gini, sambung Sony. Setelah itu, AS sempat menceritakan kepada Sony bahwa alasannya meminta untuk melukai perutnya karena akan ada uang yang keluar. Dia cuma bilang pengen digorok, belan nih perut saya ada uangnya, cuma gitu saja. Kata saya masa di dalam perut ada uang, yang bener sih. Kata saya, iya serius kata dia, kalau enggak percaya sudah belek saja nih, ungkap Sony. Terkait keinginannya itu sebagai syarat atau tahapan untuk mempunyai ilmu, Sony tidak mengetahuinya. AS tidak pernah bercerita, namun, sejak 6 bulan lalu ada perubahan sikap. Semula AS dikenal ceria dan rajin beribadah, berubah jadi pendiam, tertutup, bahkan malas beribadah. Kalau ngelmu saya enggak tahu, tapi setahu saya, dari 6 bulan curhat itu ke saya itu dia mulai ada perubahan sikapnya. Ke orang diem, ngobrol jarang, pungkas Sony.